Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di pelajaran matematika wajib kelas 12 jurusan. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Kemarin sudah ada skala Goodman dan skala diferensial semiotik. Sekarang kita akan mempelajari tentang rating scale atau rating scale ya. Jadi model skala pengukuran statistik lanjut yang pertama ya, lanjut dari yang kemarin. Kita akan pelajari tadi rating skala atau rating scale. Berdasarkan dari ketiga skala pengukuran yang telah kita pelajari, yaitu Likert, skala Goodman, dan skala perbedaan semantik, yang merupakan bagian dari skala sikap ya. Data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi kualitas menjadi kuantitas. Sedangkan rating scale yaitu data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab, misalnya ada pilihan ketat atau longgar, sering dilakukan atau tidak pernah dilakukan, lemah, kuat, positif, negatif, buruk, baik atau baik, buruk, mendidik, menekan, baik, buruk, aktif, pasif, besar, kecil. Nah, ini merupakan semua contoh data kualitatif. Yang di atas kan buruk, baik, di sini baik, buruk ya. Jadi berbeda. Dalam model rating scale, responden tidak akan menjawab dari data kualitatif yang sudah tersedia tersebut, tetapi menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan. Dengan demikian, bentuk rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas hanya untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap gejala atau fenomena lain. Jadi di sini rating scale ini bukan hanya untuk skala sikap, tapi tetap dalam penggolongan sebagai skala sikap. Jadi jadi ini lebih fleksibel ya, jadi rating scale fleksibel, bisa di skala sikap dan bukan hanya skala sikap. Tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap suatu gejala atau fenomena lain. Misalnya skala untuk mengukur status sosial ekonomi atau tentang iptek, instansi dan lembaga kinerja guru, kegiatan PBM, kepuasan pelanggan, produktivitas kerja, motivasi pegawai, dan lain-lainnya. Seperti pada skala lainnya, seperti itu skala sikapnya. Pembuatan dan penyusunan instrumen dapat dengan menggunakan sliding scale. Yang penting harus dapat mengartikan atau menafsirkan setiap skor yang diberikan dalam alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Misalnya, Fatima memilih jawaban nomor 4 ya. Jadi ada suatu pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, Fatima ada seorang misalnya mahasiswa atau siswa milih jawaban 4. Dan ada mahasiswa lain atau siswa lain namanya Nur Masrianti memilih angka 4 juga, tapi alasannya belum tentu sama ya. Itu maksudnya, maknanya belum tentu sama. Atau alasannya belum tentu sama. Padahal sama-sama menjawab nomor 4. Angka 4. Contoh lain. Peneliti ingin mengetahui beberapa harmoniskah hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga sejahtera. Nah, di sini pertanyaannya, berilah tanda lingkaran pada angka yang sudah diberikan. Seperti data berikut ini. Nah, sekarang kita ada item, ada kuesioner seperti ini, diberikan kepada setiap orang. Ya. Yang satu masalah agama. Di situ ada 5 pilihan. Ya, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, sangat tidak baik. Ya. STB. Masalah agama, itu perlu, makanya dikasih 5. Jadi angkanya 5. Jadi ini tebalnya positif ya. Karena juga yang negatif, data positif dan data negatif. Yang kedua, manajemen pendidikan anak. Itu baik kalau ada ya, tapi bukan sangat baik tapi baik.
Ini dari satu orang ya di survei. Kemudian pengaturan keuangan keluarga, cukup baik. Nah, kemudian perjanjian kasih sayang, kurang baik. Berarti keluarga yang didapat ini kurang baik ya, karena perjanjian kasih sayangnya kurang. Masalah rekreasi, ternyata sangat tidak baik ya, tidak pernah berekreasi. Jadi tidak pernah keluarga tidak pernah berekreasi, hanya tinggal di rumah misalnya. Yang keenam, memilih sahabat-sahabat. Oh, banyak, sangat baik caranya. Banyak sahabat-sahabatnya ya. 7. Aturan rumah tangga. Aduh, kurang baik. Nah, ini kan perwujudan kasih sayang kurang baik, mungkin otomatis aturan rumah tangganya juga kurang baik. Jadi jawabannya logis ya. Alat kebiasaannya, oh bagus, sangat bagus. Pandangan hidupnya kurang baik. Mungkin karena dari perwujudan kasih yang kurang baik sehingga aturan rumah tangga tidak ada, maka pandangan hidupnya juga kurang. Cara bergaul dengan saudara, 4 ya, baiklah. Yang 11, pekerjaan istri, cukup baik. 12, keintiman hubungan suami istri, oh baik sekali, sangat baik ya. Pemeliharaan anak, baik. Pemegang tugas rumah tangga, kurang baik. Nah, ini adalah sebuah contoh dari seorang yang disurvei ya, keluarganya. Seperti tadi pemilihan misalnya siapa ya? Hamidah yang memilih angka 4 berbeda dengan Nusmianti ya. Yang memilih angka 4 belum tentu sama maknanya. Selanjutnya, instrumen tersebut apabila jadikan angket kemudian disebarkan ke 25 responden sebelum dianalisis, maka dapat ditabulasi rekapitulasi data sebagai berikut. Yaitu jumlah skor kriterium. Apabila setiap item mendapat skor tertinggi, nah, misalnya tadi agama, sangat baik, berarti kalau misalnya 10 orang berarti 10 kali ya 5 kali jumlah item ya, jumlahnya item misalnya 14, itu skor tertinggi 5 kali 14, jumlah responden 25, berarti semuanya adalah 1750 skor tertinggi. Nah, ini rekapitulasinya ya. Berarti misalnya yang pertama jawab 5 dari pertanyaan pertama, yang kedua 2. Ini semua skornya jumlahnya 55. Orang kedua menjawab 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4, berarti 62 skornya. Orang ketiga 5 3 3 3 3 4 4 5 5 sampai 5 terakhir 59. Jadi itu ke 14 pertanyaan tadi ya. Nah, ini dia ke-14 pertanyaan tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 14. Ditanyakan pada seseorang. Hasil tabel rekapitulasinya seperti ini tadi. Jadi orang pertama, ini kan 14 pertanyaan di atas. Dia melingkari angka 5. 5, 2, 5, 3, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 5 dan seterusnya. Sampai 25 25 responden. Nah, di sini nilainya 1400. Ya, nilainya 1400. Maka di sini merupakan angka hasil dari penelitian. Selanjutnya, jika jumlah skor hasilnya tadi pengumpulan data 1400, dengan demikian keharmonisan hubungan suami istri untuk menciptakan keluarga sejahtera menurut persepsi 25 responden adalah sebagai berikut. 1400 dibagi 1150 dikali 100%. Ya, pakai kalkulator saja ya. Nah, itu hasilnya adalah ada 80%. Dari kriterium yang ditetapkan, apabila diinterpretasikan nilai 80% terletak pada daerah kuat, sedangkan nilai 1400 termasuk dalam kategori interval baik, secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut. Ya, 0 sampai 20 sangat lemah, 20 sampai 40 lemah, 40 sampai 60 cukup ya. Jadi 70%, mungkin 70% di sini cukup. Sampai 80 ke kuat berarti cukup kuat ya. Bagus. Sampai 100% itu sangat kuat ya. Nah, ini skala 0 sampai 350 SKB, 700 KB, 1050 CB, 1400 B,
sangat baiknya 7.750. Jadi skornya itu B, itu adalah 1.400 ya, jadi baik. Jadi kita bisa membuat kategori seperti 20%, 20%, 60%, 60%, 100% itu dengan label-label sangat lemah, lemah, cukup, kuat, dan sangat kuat. Ini untuk SKB, KB, CBB, ya. Sangat kurang baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Ya, berarti ini kalau skornya 1.400 dapatnya B ya. Kalau dalam persentase hasilnya adalah cukup kuat ya. Dalam kategori antara cukup dan kuat, berarti cukup kuatlah 80% atau baik ya. Nah, itu untuk daftar jawaban untuk dari responden ya, dari 25 responden dengan jawaban misalnya seperti rekapitulasi yang ada pada tabel sebelumnya ya. Yang 14 pertanyaan dengan 25 responden dengan berbagai macam variasi jawaban angka yang mereka pilih. Dari situ kita bisa mencari persentase dan menggolongkan sebagaimana bagus ya. Jadi kalau kita buat persentase 20-20, hanya 20% itu sangat lemah karena di sini ada 5, berarti 100% bagi 5 hasilnya adalah 20, 10, 60, 80 dan 100. Nah, sedangkan kalau di skala SKB, ya, 0, 350, 700, 1020, 1400, 1750. Jadi kita buat interval yang sama dalam satu rentang angka. Misalnya 750, dapatnya 3,5, 700, 1150, 1400 dan 1750. Jadi 3,5 di atasnya ya. 3,5 tambah 3,5 700. 100 tambah 3,5 tambah 3,5 tambah lagi 3,5 jadi 1750. Nah, begitu juga yang di atas. Yang persentase dibagi 20-20 karena dibagi 5. Karena ada 5 kategori. Sangat lemah, lemah, cukup, kuat, dan sangat kuat. Jadi kesimpulannya dari 25 responden yang kita berikan kuesioner atau angket ya, ternyata dari 25% ternyata 8% di anggota keluarganya itu harmonis. Ya, begitulah kesimpulannya dari sebuah masalah kecil. Ya, bukan masalah kecil sih, satu masalah yang mudah, ya kecil. Ya, kecilnya itu artinya mudah ya, untuk mewawancarai responden. Selanjutnya, ada skala Thurston tadi yang keempat, rating scale atau rating scale. Nah, sekarang ada skala Thurston. Kalau Thurston meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap item punya asosiasi nilai antara 1 sampai 10, tapi nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih responden mengenai angka tersebut. Perbedaan antara skala Thurston dan skala Likert ialah pada skala Thurston interval yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, sedangkan pada skala Likert tidak sama. Contoh, merekrut calon dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tolong pilih 5 dari 10 pernyataan yang sesuai dengan persepsi saudara. 1. Saya milih pekerjaan sebagai dosen karena perkembangan pekerjaan yang ilmu dan terhormat untuk mengembangkan ilmu. Kedua, bila saya seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, saya akan mengusulkan agar mahasiswa kedokteran memakai simbol-simbol tertentu yang dapat dibanggakan. Yang ketiga, saya merasa tersanjung bila saya lebih memiliki kemampuan dalam mengajarkan sesuatu daripada menguasai bidang studi saja. Yang keempat, apa yang bisa dibanggakan oleh seorang dosen bila gaji hanya pas-pasan berangkat mengajar jalan kaki di kampus, sering berhadapan tugas kerjaan dengan masalah yang rumit dan mahasiswa yang bandel dan lain-lain. Pertanyaan kelima, senangnya menjadi dosen apabila berhasil mendemonstrasikan pelajaran kepada mahasiswa yang menghadapi kesulitan di laboratorium. Yang keenam, sebagai dosen saya bangga karena dosenlah sebagai pewaris ilmuwan yang mengajarkan pada mahasiswa untuk dipersiapkan menjadi manusia yang tangguh, berkualitas, kreatif, dan profesional untuk mengisi pembangunan bangsa.
7. Semestinya gaji dosen lebih besar daripada gaji pegawai lain. 8. Apakah perlu dosen berbangga diri atas keberhasilan mahasiswa karena dosen sendiri sering tidak pernah merasa diawasi oleh dekannya. 9. Sebaiknya dosen membimbing saya dengan sepenuh hati memberikan kemauannya. Karena jika saya menjadi dosen pembimbing nanti akan mewarisi ilmunya dan bisa dikembangkan sesuai dengan tuntunan zaman. 10. Jika saya mahasiswa fakultas kedokteran, saya akan menyembunyikan identitas saya. Nah, itu adalah tadi 10 pertanyaan. Dipilih 5 yang disetujui. Jadi sudah ada, jadi setuju. Yang tidak setuju tidak dipilih, jadi tidak 5. Berarti otomatis kalau 5 yang disetujui, maka otomatis ada 5 yang tidak disetujui. Ya. Berdasarkan pernyataan hitam di atas, dapat dianalisis dengan cara sebagai berikut. Penelitian beri kunci jawaban dan penilaian yang akurat. Misalnya pertanyaan nomor 1, 10. Kedua, 7, 3, 6. Ya, 4, 2, 5, 8, 6, 9, 7. Jadi ke 10 pertanyaan tadi dikasih nilai seperti itu. Ya, kalau dia jawab berarti nomor 1 nilainya, nomor 2 nilainya sekian ya. Jadi nilainya misalnya nomor 1 saya jawab, saya pilih berarti nilainya 10. Nomor 2 saya tidak pilih. Ya, nomor 3 juga saya tidak pilih, nomor 4 saya pilih berarti nilainya 2. Nah, begitu ya. Jadi sampai misalnya kan 5 pertanyaan, berarti saya pilih 1, 3, 5, 6, 7. Berarti ini ya, kita lihat saja di bawahnya 6, 7, 8, 9, 10 jadi 40 nilai. Nilai yang tertinggi, nilai terendahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 jadi 3. Nah, sekarang yang saya pilih misalnya nomor 1, 10 tadi. Kemudian saya tidak pilih 2 dan 3, saya pilih nomor 4. Berarti 10 tambah 2. Kemudian misalnya nomor 6 tambah 9 tambah 4 berarti 10, 12 tambah 9 berapa? 10, 4 anggaplah 6, 7, 8 ya supaya cepat menurutnya. 10 tambah 2 tambah 9 berarti berapa? 21 ditambah 4 berarti 25 ditambah 3 berarti 28. Berarti nilainya 28. Nah, sedangkan di sini nilai 28 itu dibagi 5, hasilnya berapa? Nah, ya, 28 dibagi 5 hasilnya kira-kira berapa? Ya, hitung sendirilah. Ya, itu artinya intinya seperti itu ya. 8 bagi 5. Hasilnya kan 8, maka nilai skornya itu adalah nilai yang tadi kita dapat setelah dibagi 5 dibagi 8 dikali 100% ya. Nah, kemudian kita buatlah semacam seperti tadi itu yang dulu ya. Ya, ini ya seperti ini. Skala 100%. Jadi nilai-nilainya bisa kita buat misalnya yang kan 40 dibagi 5 ya. Jadi setiap skalanya berapa bisa dihitung. Jadi sekarang misalnya ini kayak ini 10%, 20% ya. Bisa dikatakan sangat lemah, cukup kuat dan sangat kuat ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Apa namanya? Pertemuan kali ini. Nanti akan ada tugas ya, tapi mungkin ya minggu depan ada tugas untuk aplikasi ini skala Likert dan sampai terakhir ini skala Thurston ya. Jadi yang saya hitung untuk absen itu ya memberikan komen ditambah dengan absen pada Google Classmate. Jadi kalau cuma absen Google Classmate ya nilainya ya 5 ya. Kasih 5. Kemudian kalau ditambah dengan komen di apa namanya YouTube-nya itu berarti saya tambah lagi 5. Jadi nilainya 10. Jadi 2 kali lipat nilainya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jadi jangan salah paham, dikasih komen di apa namanya di YouTube itu berarti dia ikut menonton ya. Minimal dia lihat di situ yang pertama ya, menonton.
Kalau bagusnya sampai menonton sampai terakhir. Tapi bagaimana caranya saya tahu ya? Yang jelasnya ada absennya itu berarti saya sudah anggap bahwa dia sudah menonton ya. Mungkin meskipun mungkin belum menonton sampai akhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.